Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kun syafi'ina ya habibana yawma hashri wajtima'ina. Kun syafi'ina ya habibana yawma hashri wajtima'ina. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram mi yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Sahibul walimah Bapak Wahid beserta Ibu Hajah Asiah dan keluarga beserta kedua calon mempelai yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, banyak rezeki, berkah, selamat, panjang umur, hajatnya membawa keberuntungan serta membawa keselamatan. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Jihad Al-Ustaz Haji Helmi beserta jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Jihad, yaitu Ustaz Haji Soleh Haji, kemudian Bapak Ustaz Suwirta, dan juga Ketua Pengajian Malam Sabtu Ustaz Peri Irawan, dan juga Kepala Keamanan Masjid Nurul Jihad
beserta marbot dan seluruh bapak-bapak haji dan juga bapak amil, seluruh jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan malam hari ini atas izin Allah kita bisa hadir di acara malam pesta pernikahan anaknya Bapak Wahid atau cucunya Bapak Wahid. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dalam rangka memberikan doa restu kepada kedua calon mempelai, dan mudah-mudahan keduanya calon mempelai oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jodoh yang langgeng, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, kemudian Allah nanti akan berikan keturunan putra-putri yang soleh dan solehah, amin. Dan kehadiran kita di tempat ini mudah-mudahan menjadikan pahala buat kita semua dan keberkahan juga buat keluarga kita. Para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, bahwa nikah itu adalah sesuatu ibadah yang sakral. Ada sakral, ada saklar ya. Kalau sakral itu suci, itu apa namanya, sesuatu yang tidak boleh dibuat main-main, yang penting. Kalau saklar itu stop kontak, buat hidupin lampu. Kadang-kadang orang salah nyebut, kata dia, mari kita saksikan akdu nikah, acara yang sangat saklar, kata dia begitu. Karena saking sakralnya ini acara, maka dalam melakukan akdu nikah kagak boleh main-main. Kebanyakan terjadi saksi asal-asalan itu. Sebab sahnya pernikahan bisa dikatakan sahih, benar, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan manusia maupun di hadapan Allah, itu tergantung kedua saksi. Apakah saksinya itu mengerti tentang hukum nikah atau tidak? Kalau sekedar jogorogan orang mah kagak sah, saudara-saudara. Hati-hati nih. Makanya mahal dikit, kita berongkos dikit, sewa ustad suruh jadi saksi, betul kagak? Kudu begitu pak. Sekali seumur hidup jangan saya ngamplopin ustad buat nyaksiin anak kita nikah. Kebanyakan yang terjadi saksi asal-asalan. Sangat boleh jadi ketika akdu nikah saksinya bukan ustad atau bukan orang yang mengerti hukum, bisa jadi tuh rumah tangganya amburadul, acak-acakan. Hajat habis gede, dapat setahun becerek. Gara-gara saksinya kagak benar. Makanya nih paling kagak untuk jadi saksi itu ustad lah yang ngerti tentang hukum. Sebab ketika saya terima nikah nih dari calon pengantin laki, Pulana binti Pulan, dengan mas kawin tersebut tunai, itu biasanya wali mengatakan sah kepada kedua saksi. Kalau kedua saksi bilang tidak sah, wajib diulang lagi itu pernikahan. Kadang-kadang bilang sah, kagak tahu apa-apa, sah, padahal mah ada yang salah kalimat itu. Hati-hati nih pak, akad nikah sesuatu yang memang dimudahkan dan merupakan jalan Allah untuk memuliakan kita manusia dengan begitu gampang dan mudah, tapi juga jangan dianggap remeh. Saksi terutama kudu orang yang mengerti agama, saksi terutama kudu orang yang apik, yang ahli ibadah. Ya, saksinya kudu ustad, kudu yang ngerti agama. Ya, kudu yang ngerti agama, kudu yang paham tentang seluk-beluk pernikahan. Sebab menikah sekali awalnya sudah rusak, maka akan rusak selamanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nikah
sesuatu ibadah yang paling enak, yang paling nikmat. Nikah adalah daripada sekian banyak ibadah yang tidak neko-neko seperti ibadah yang lain. Walaupun nikah itu sendiri adalah salah satu ibadah yang menjadi sumber kesuksesan semua ibadah. Kenapa saya katakan demikian? Karena senyaman-nyamannya ibadah seorang jomblo atau seorang duda, kalau kagak ada pendamping hidupnya, kayaknya kalau bulan puasa kagak ada yang layanin. Betul kagak? Artinya suksesi seorang laki-laki, dia harus punya pendamping hidup. Pendamping hidup itu bisa didapat dari sebab akdun nikah. Nikah adalah ibadah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pertama menikah di surga, di dalam surga, di langit itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang menikahkan adalah Allah, saksinya para malaikat, maharnya membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun-temurun nikah itu kepada seluruh anak cucu keturunan Nabi Adam sampai cucunya Bapak Wahid pada besok pagi. Nikah merupakan jalan ibadah, tapi juga jangan hanya nikahnya doang, sembayangnya kagak. Nih bapak-bapak yang pada punya mantu, kalau kagak sembayang tuh mantu tegor. Terus juga kalau nyari mantu, jangan cuman kerjanya gajinya gede tapi sembayang kagak, bahaya itu. Bahaya kagak pak? Punya mantu gajinya gede, udah gitu kagak sembayang, itu kehidupan rumah tangganya kagak bakal berkah. Apalagi udah nganggur kagak sembayang, suwe tuh. Udah nganggur kagak sembayang, kerjaannya main judi mulu. Nauzubillahi min zalik. Terus juga keapikan kita, kehati-hatian kita bagi para orang tua. Jangan buru-buru kegirangan kalau anak kita ada yang demenin. Cek and recheck itu penting. Sebab banyak terjadi ketika ditelusur, anak kita udah demen sama si lelakiannya, misalnya anak kita perempuan, tahu-tahu katanya agamanya beda. Makanya hati-hati kita para orang tua untuk memilihkan jodoh buat anak-anak kita, baik anak kita laki-laki ataupun anak kita perempuan. Syarat utama kita pakai ajaran ulama-ulama zaman dulu. Orang-orang dulu kalau memilih mantu, pokok utama dia sembahyang, yang kedua bisa baca Quran, baru yang ketiga punya pekerjaan. Kalau pekerjaan nomor satu, mau sembahyang kek, mau kagak kek, yang penting anak gua hidupnya bahagia. Kagak bakal bahagia pak, walaupun gajinya sebulan 10 juta, kalau kagak sembahyang kagak bakal bahagia, habis-habis juga. Betul. Jadi yang paling bagus idealnya kita punya mantu, ya dia rajin ibadah, usahanya hebat, kerjaannya gajinya gede. Alhamdulillah, itu yang kita pengen, itu tentu yang kita mau. Kehati-hatian itu perlu, kehati-hatian itu penting. Sebab anak kita sesudah akdun nikah, sorganya berpindah kepada suaminya. Lah sekarang suaminya kagak ibadah. Yang tadinya sama kita tuh bocah anak perempuan kita rajin ibadah, pas punya laki brengsek, sembahyang kagak, ibadah kagak, sama mertua kagak ada sopan-sopannya. Kira-kira anak kita bakalnya masuk ke sorga apa ke neraka itu pak? Nyaut pak. Kalau punya laki brengsek, tuh anak kita diajak masuknya ke sorga apa ke neraka? Nyaut. Romanya takut nyaut. Ke neraka pak, tega kita mau orang jadi orang tua. Anak kita jerumusin yang tadinya sama kita sama-sama nyampur, sembahyang rajin, ibadahnya rajin, punya sopan santun. Pas punya laki adatnya, akhlaknya buruk, ibadah ditinggal sama sekali gara-gara ngikutin kelakuan akhlak lakinya. Nauzubillahi min. Itu bencana di atas bencana, musibah di atas musibah. Boleh punya mantu berpangkat polisi ke, tentara ke, marinir ke, atau pengusaha ke, boleh. Tapi itu bukan tujuan utama. Idealnya punya mantu punya pangkat tapi rajin ibadah, ya kan? Punya mantu dagangnya hebat tapi rajin ibadah.
punya mantu pengusaha tapi rajin ibadah, idealnya kayak begitu. Tapi hal ini bukan hanya sekedar ucapan bibir belaka, tapi ini perlu upaya dan usaha. Upaya dan usaha secara zahir, upaya dan usaha secara batin. Yang terutama usaha secara batin, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang pada punya anak perawan, supaya jodoh anak kita dapat sosok laki-laki yang soleh, yang rajin ibadah serta punya pekerjaan yang bisa menunjang kehidupan di masa depannya. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam kehidupan rumah tangga ini ada hak dan kewajiban bagi istri, bagi anak-anak kita, baik anak kita laki-laki ataupun anak kita perempuan. Surganya seorang suami tetap ada di kedua orang tua. Adapun surganya seorang perempuan ketika selesai akdu nikah terjadi, dikatakan sah pernikahannya, maka surganya seorang istri yang tadinya ada di kedua orang tua kandungnya kemudian berpindah kepada suaminya. Maksudnya apa? Ketika dalam keseharian apabila ada seorang suami yang dia sangat menyayangi kedua orang tuanya, si istri kagak boleh cemburuan. Tetapi kalau si istri dia untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dia harus minta izin kepada suaminya. Kira-kira begitu. Kenapa? Sebab semuanya sudah ada pada tanggung jawab suaminya bagi seorang perempuan. Ini ilmu nih. Jadi kita umpamanya kedapatan kita punya mantu kita lelaki, dia romannya perlu banget sama emaknya sama bapaknya, biarin. Andai kata kurang seimbang, paling kita ngasih saran, kasih nasihat. Mantu, gua salut sama lu umpamanya, gua anggap lu anak soleh dah. Emang kudu begitu sih anak sama orang tua. Tapi kan lu nih punya bini. Kalau lu gaji lu 4 juta, jangan dikasih ke malu semua, ntar bini lu makan apa? Kira-kira begitu. Kalau kagak supaya adil, lu gaji 4 juta, kasih bini lu 2,5 juta, kasih malu sisanya, itu baru adil. Sebab lu punya anak. Begitu kira-kira. Kenapa demikian? Kudu diatur. Kadang-kadang orang yang sayang anak, yang sayang sama emaknya, padahal dia udah punya istri, kadang-kadang kagak pakai berpikir cerdas. Ayo emaknya baik yang diperluin, kadang-kadang bininya kurang diheroin, itu juga salah. Jadi kudu ada sistem keseimbangan. Seorang suami yang sayang kepada kedua orang tuanya, dia juga kudu sayang kepada istrinya. Jangan kemudian menjadi kembang ribut bagi keluarga ataupun mertua. Jadi ujung-ujungnya ntar mertua kesirian. Itu laki lu romana merluin emaknya banget ketimbang lu, kadang-kadang begitu. Makanya perlu ada nasihat. Nah, para jamaah, ibu bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hal-hal lain yang paling penting adalah bahwa sesudah akdu nikah terjadi, tadi saya katakan surganya nerakanya seorang perempuan ada pada tanggung jawab suami. Itu artinya suami kudu bisa ngaji, suami kudu bisa ilmu fikih, suami kudu bisa ilmu Al-Qur'an. Kalau kagak bisa belajar. Makanya banyak rumah tangga yang pada hancur gara-gara lakinya cuma bisa nyari makan doang, kagak bisa ngerti ilmu agama, kagak punya ilmu agama. Baru-baru ngerti ilmu agama, sembahyang aja kagak. Ini yang udah jadi kebiasaan kita di kampung. Nauzubillah summa nauzubillahi min zal. Makanya untung ada pengajian di Masjid Nurul Jihad. Jadi ketika menikah belum bisa ngaji, ketika berumah tangga belum bisa ngaji, ada masih kesempatan untuk ngaji. Dalam rangka apa? Untuk mengurus rumah tangga, bukan hanya kaya di dunia, tapi juga kaya di akhirat. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, kewajiban demi kewajiban atau haknya istri itu harus kita pahami dan kita mengerti. Kemudian selanjutnya,
Omongan cerai, omongan talak itu bukan bercandaan ataupun lelagaan. Hati-hati nih, hati-hati nih. Makanya ucapan talak ataupun cerai ketika kita lagi ribut sama istri jangan sampai keluar. Daripada kita takut keluar omongan talak atau cerai, lagi ribut sama bini, mendingan tinggal mancing ke Bogor 3 bulan. Iya, tinggal mancing ke Bogor 3 bulan. Nah, begitu ajaran agama. Sebab tadi saya bilang, nikah perbuatan yang sakral, yang suci, yang zohiriahnya disaksikan oleh amil, ustadz, orang-orang, keluarga yang ada di sekitarnya. Tapi hakikatnya itu akdun nikah disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Gitu Pak maksudnya. Makanya pantas banget dah kalau nikah dibacain Quran sebelum nikah, terus dibacakan khutbah nikah, terus ada tausiah. Dalam rangka apa? Mengharap berkah, rahmat dan istighfarnya para malaikat. Alhamdulillah begitu. Cuman kadang-kadang kita nikah asal-asalan, hiburannya gede-gedean, ya. Jadi yang namanya akdun nikah, yang namanya perbuatan sakral, yang suci mutlak, harus kita benar-benar junjung tinggi demi kelangsungan kehidupan rumah tangga anak-anak kita. Bukan hanya dia bahagia di dunia sesudah dia berumah tangga, tapi juga bahagia di akhirat dengan melahirkan anak cucu keturunan yang soleh dan soleha. Siapa mereka? Adalah kelompok orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, tugas seorang suami itu berat adalah untuk menyelamatkan seorang istri dari alam dunia supaya hidupnya menjadi rajin ibadah, supaya membimbing kepada jalan agama, karena nanti akan menuju satu alam namanya akhirat, surga tempat segala kesenangan. Jangan sampai istri dibawa ke dalam neraka. Supaya bisa mendidik istri, jangan pernah jangan pernah berhenti untuk belajar agama, alias kita hadir di mana pengajian, terutama di majelis talim atau di pengajian Masjid Nurul Jihad dalam rangka thalabul ilmi, karena ini penting. Suami adalah tanggung jawab sangat berat nanti di akhirat. Semuanya para suami akan ditanya, apakah suami istrimu kau perintahkan untuk sembahyang? Apakah istrimu kau ajarkan baca Quran? Apakah istrimu kau kenalkan dia kepada Allah? Kau kenalkan dia kepada Rasulullah? Kau kenalkan dia kepada hukum halal ataupun haram? Apakah istrimu kau bimbing kepada jalan agama? Itu semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bini satu aja puyeng, bagaimana kalau bini lebih dari satu, 4? Itu ditanya semua, dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang paling gede. Sebab kita ini adalah pemimpin, baik-baiklah kita untuk memimpin istri. Dan ingat, bini kita adalah permaisuri kita, bukan pembantu kita, bukan musuh kita. Lelaki yang mulia, lelaki yang punya harga diri adalah lelaki yang memuliakan istrinya di rumah maupun di mana saja, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bacain Fatihah, Bapak Wahid beserta Ibu Haji Asia serta kedua calon mempelai, mudah-mudahan dicurahkan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikahnya lancar, hajatnya berkah, beruntung, cuacanya bersahabat, sehingga segala tamu yang diundang pada datang semuanya dalam keadaan sehat, selamat, berkah. Dan kita yang hadir pada ini malam, mudah-mudahan Allah memberikan kita pahala yang besar, anak cucu keturunan kita, supaya memperoleh jodoh kalau dia laki-laki perempuan yang solehah, jodoh kalau dia perempuan dapat laki-laki yang soleh, sehingga anak-anak kita semuanya dalam kehidupan berbahagia di alam dunia, memiliki kehidupan bahagia nanti di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.